Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amsal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuslihul qalba wal lisana min fasadil a'mal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mufaddal bil kamal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini Allah mempertemukan kita kembali dalam suasana takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah di tanggal 2 Ramadan 1444 Hijriah. Insyaallah kita semua yang hadir hari ini adalah hamba-hamba Allah yang istiqamah, husnul khatimah, dan insyaallah kita semua jumpa di dalam jannah. Salawat beriringkan salam sama kita ucapkan kehadiran junjungan alam Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Insyaallah kita semua yang hadir hari ini insyaallah mendapatkan syafaatul kubra, pertolongan yang paling besar dari Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, dalam satu hadis yang indah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu wa taftahu fihi abwabal jannah wa tughlaqu fihi abwabal jahim wa tughalla fiha syayatin fihi lailatu khairum min alfi syahrin. Yang artinya, qad ja'akum, telah datang kepadamu itu bulan suci Ramadan. Ada apa di bulan suci Ramadan? Hadisnya bersambung, syahrul mubarak. Di dalam bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan barokah. Bisa kita lihat ketika datangnya bulan suci Ramadan, banyak keberkahan-keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan. Dari sisi kesehatan, maka Ramadan itu sampai dikatakan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, beliau katakan sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Dalam sisi ekonomi, maka lihat ketika hendak berbuka puasa, maka banyak sekarang para pedagang-pedagang takjil di pinggir-pinggir jalan, dan ini menimbulkan barokah bukan hanya kepada orang muslim, bukan hanya kepada orang Islam, tetapi juga mendapatkan barokah, ada keberkahan bagi orang-orang yang non-Islam. Mereka mudah mencari makanan, dan makanan yang sudah dijamin kehalalan dan kebaikannya adalah makanan-makanan yang diolah oleh orang-orang muslim. Dari sisi rezeki, begitu banyak kita lihat, walaupun kita tidak kerja 1 bulan penuh, ketika kita berbuka puasa, maka menu di atas meja hidangan kita lengkap, dari mulai es cendol, kue risol, ongol-ongol, sate jengkol, ikan tongkol, bahkan dodol ada di depan kita. Inilah rezeki, inilah barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari masalah umur juga Allah berikan barokah kepada kita. Bahkan berkah itu begitu banyak, umur kita manfaatkan untuk selalu beribadah, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi manapun,
bahwa bulan Ramadan itu mendatangkan barokah. Inilah makna barokah, jaibul khair, dia ada kebaikan di dalamnya. Lalu hadisnya berlanjut, iftaradallahu alaikum siyamahu, difardukan oleh Allah kepadamu itu berpuasa. Kepada siapa diwajibkan berpuasa? Ada 6. Yang pertama adalah orang muslim. Kalau dia muslim, maka dia sebutannya adalah orang Islam. Kalau sudah Islam, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Di luar daripada Islam, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah orang yang suci. Difardukan kepadamu adalah orang yang suci, suci dari hadas besar. Makanya ketika kita di dalam bulan Ramadan, tak boleh kita melakukan jima di siang hari di bulan suci Ramadan, padahal istri kita, pasangan kita adalah pasangan yang halal. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika di dalam bulan suci Ramadan, jangankan yang haram, bahkan yang halal saja pun kita tidak boleh untuk mendekatinya. Kepada siapa lagi kita diwajibkan berpuasa? Adalah orang yang berakal. Orang yang berakal ini adalah orang yang waras, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Lawan daripada berakal itu adalah gila. Kalau ada pasangan kita, kalaulah ada istri kita tidak puasa, kalau ada suami kita tidak puasa, kita tidak puasa tanpa sesuatu yang disebabkan oleh menurut syar'i, menurut yang dibenarkan oleh ajaran agama Islam, maka berarti samalah kita seperti orang gila. Maka logikanya, ketika istri kita tidak berpuasa, maka malamnya, maka samalah ketika kita tidur, maka tidurlah kita sama dengan orang yang gila. Pertama muslim, kedua suci, ketiga berakal, keempat sehat. Maka sehat itu harus diwajibkan untuk berpuasa. Dia tidak sakit. Sesakit-sakitnya, maka puasa itu akan mendatangkan kesembuhan. Lihat sakitnya. Kalau sakitnya panu, kadas, kurap, itu belum dikategorikan orang yang mendapatkan rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa. Tetapi yang sakit di sini maknanya adalah mungkin tidak ada harapan sembuh bagi dia. Baru setelah itu dia itu dalam keadaan sehat, tidak sakit, dan selanjutnya adalah dalam keadaan dia tidak dalam keadaan musafir. Kalau dia masih bermukim, maka dia wajibkan untuk berpuasa. Tapi kalau dia sudah musafir, musafir itu jaraknya lebih kurang 84 km. Ada sebahagian mengatakan 89 km, ada yang mengatakan 91 km. Apapun itu musafir, yang kita ambil pendapat yang paling banyak adalah 84 km, maka itu dikatakan musafir, maka dia boleh tidak berpuasa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Hadisnya berlanjut, wa taftahu fihi abwabal jannah. Maka di bulan suci Ramadan itu akan dibukalah pintu-pintu surga. Apa maknanya? Begitu banyak amal-amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Jangankan zikir kita, jangankan baca Quran kita, jangankan senyum kita, bahkan tidurnya orang yang berpuasa itu dikatakan adalah ibadah. Tapi jangan terpraktek oleh kita. Tidur itu mulai dari sahur sampai tidak berbuka. Itu bukan tidur ibadah, itu namanya tidur balas dendam, menunggu enaknya saja ketika berbuka puasa. Salat dia tinggalkan. Itu artinya kalau ada dia masih tidur dari mulai siap sahur sampai berbuka puasa, dia tinggalkan kewajiban salatnya, samalah artinya dia pakai baju tapi tak pakai celana. Praktekkan nanti yang tak solat hari ini, tak solat subuh, tak solat zuhur, tak solat asar, tak solat maghrib, tak solat isya. Coba ke kampung pun, dari rumah ke kampung pun pakai baju lengkap, pakai double bris, tapi nggak usah pakai celana. Kira-kira sanggup nggak? Itulah makna orang yang ketika dia berpuasa tapi tak solat. Tapi alangkah baiknya ketika dia berpuasa, amalan apapun dibuka menjadi amal ibadah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabal jahim. Lanjutan hadisnya, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Artinya apa? Tidak ada lagi kesempatan untuk kita melakukan maksiat.
Tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan kejahatan. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk melakukan sesuatu dilarang oleh agama Islam. 11 bulan kita sudah melakukan kemaksiatan. Mungkin banyak perintah yang kita tinggalkan, banyak larangan yang kita kerjakan. Tetapi kalaulah di bulan suci Ramadan ini saja pun tak mau kita maksimal untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dengan cara apa lagi Allah membukakan pintu hati kita untuk beribadah kepadanya. Wa tughalla fiha syayatin, hadisnya berlanjut, dan setan-setan dibelenggu, setan-setan diikat. Apa maknanya setan itu diikat? Bukannya kita lihat di warung-warung ada kepala, ada kaki. Itu bukan setan. Maknanya adalah setan-setan dibelenggu, karena setiap diri kita punya nafsu. Nafsu kita itu menyuruh kepada kesesatan. Inilah yang dikatakan Allah, yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, innan nafsa la'amaratun bisu', sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kesesatan. Maka kendalikan nafsu, ikat nafsu. Nafsu amarah, yang suka marah, nafsu egois, mau menang sendiri, nafsu kita ingin tamak, rakus, rakah, ingin menguasai dunia, ingin kita selalu mengejar dunia. Padahal dunia adalah tempat sementara. Semakin kau kejar dunia itu, maka dunia itu akan semakin jauh, seperti mengejar rusa berlari. Tapi yakin dan percayalah, ketika kau dekati, kau kejar akhirat, maka dunia akan datang kepadamu. Tapi ingat, ketika kita mensyukuri kehidupan ini, maka syukurilah dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, dengan cara hidup yang baik, bukan dengan cara mengikuti gaya hidup yang luar biasa. Kadang-kadang kita terjepit ekonomi karena terlalu mengikuti gaya hidup kita. Rumah kita harus materialistis, rumah kita harus bertingkat, uang kita harus berlipat, kendaraan kita harus mengkilat, bahkan rumahnya berpagarkan kawat. Kita terlalu mengikuti dunia. Bukan tak boleh, silahkan. Tetapi kalau terlalu kau kejar dunia itu, percayalah, maka kau akan terkubur, maka kau akan hancur sendiri, karena tak akan pernah puas dengan dunia. Sampai-sampai Allah katakan, alhaakumut takasur, berlomba-lomba mengejar dunia, melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu dimasukkan ke liang kubur, baru terasa bahwa amal ibadah itu penting, bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Hadisnya berlanjut, fihi lailatu khairum min alfi syahrin, dan pada malamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, maka amalan-amalan yang sunnah setara dengan seperti amalan-amalan yang wajib, bahkan lebih tinggi lagi daripada amalan-amalan wajib di luar daripada bulan suci Ramadan. Inilah hebatnya bulan suci Ramadan, bahwa segala umur kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini kalah dengan umur Nabi Adam 930 tahun, kalau kita kalah dengan umur Nabi Nuh 950 tahun, umur Nabi yang paling panjang itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi walaupun umur Rasulullah 63 tahun, dengan adanya malam Lailatul Qadar, malam ketentuan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ada kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, berubah sifat buruk menjadi baik, ada ketenangan jiwa dalam hatinya, maka itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ketenangan pada dirinya untuk beramal ibadah. Maka Lailatul Qadar itu sama dengan matematisnya 84 tahun. 84 tahun kalikan umur kita hari ini, rata-rata 40 tahun, sudah 3000-an tahun umur kita. Kalau hari ini kita ratakan umur kita 50 tahun, sudah 4000-an tahun umur kita, mengalahkan umur Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang berbahagia, jadikan momentum Ramadan ini adalah sebagai modal awal kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini seolah-olah menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Kenapa? Agar timbul maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana amal ibadah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sekeliling kita, lihat tempat duduk kita kiri kanan. Dulu ada kawan kita di samping kita rajin ibadah,
tapi sekarang sudah tak ada lagi di samping kita. Mereka telah mendahului kita, mereka telah meninggalkan kita, mereka tak akan pernah lagi kembali kepada kita, karena mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tak mungkin hari ini, besok, lusa, bahkan yang akan datang, kita pula lah yang akan meninggalkan dunia ini. Inilah kesempatan awal kita untuk bermuhasabah diri, introspeksi diri, koreksi diri, evaluasi diri sendiri, perbaiki amal ibadah kita dan perbagusi amal ibadah kita, karena semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.